Pada awal Desember 2016, di sebuah kawasan elit Toronto, Kanada, seorang dokter bedah saraf ternama melaporkan bahwa istrinya telah meninggalkan rumah secara tiba-tiba. Menurut pengakuannya, sang istri memilih pergi bersama pria lain dan meninggalkan keluarganya. Sekilas cerita itu terdengar masuk akal. Rumah tangga mereka pun memang sedang berada di ambang perceraian, namun keluarga korban pun langsung merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Inilah kisah Alana Fry Samji. Alana Fry Samji lahir pada tahun 1977 di Ontario, Kanada. Alana dikenal sebagai sosok yang cerdas, disiplin, dan penuh empati. Sejak kecil, ia bercita-cita menjadi dokter. Ia berprestasi dalam bidang akademik dan berhasil mewujudkan impiannya menjadi seorang dokter keluarga yang dihormati. Rekan kerja mengenalnya sebagai sosok pribadi yang hangat. Pasien-pasiennya pun menyukai caranya dalam membantu. Di luar pekerjaan, Alana adalah sosok ibu dari 3 anak yang sangat dicintainya. Namun di balik senyumnya tersimpan kisah panjang yang tidak diketahui oleh orang lain. Hingga pada tahun 2003, Alana dan Sanji bertemu saat menjalin pendidikan kedokteran. Alana pun langsung tertarik kepada Sanji. Ia melihat sosok pria yang cerdas dan tenang dan juga berwibawa ada di dalam Muhammad Sanji. Hubungan mereka pun berkembang dengan sangat cepat. Meski beberapa kali mengalami putus sambung, namun Alana tetap terus berusaha untuk mempertahankan hubungannya. Ia percaya Sanji adalah pasangan hidupnya. Lalu siapakah Sanji? Muhammad Samji. Ia berasal dari keluarga medis yang terpandang. Ayahnya seorang ahli bedah terkenal. Ibunya pun seorang psikiater. Samji tumbuh sebagai anak yang sangat cerdas dan berprestasi. Karirnya berkembang begitu sangat pesat, hingga ia pun menjadi salah satu ahli bedah saraf yang diperhitungkan di Kanada. Di mata masyarakat, ia adalah simbol seorang lelaki sukses. Namun di balik reputasi profesional tersebut, terdapat sisi lain yang hanya diketahui oleh orang-orang terdekatnya. Pada tahun 2004, mereka pun akhirnya menikah dan mulai membangun keluarga bersama. Dari luar, nampak kehidupan yang terlihat sempurna. Namun perlahan, kenyataan pun mulai menunjukkan yang berbeda. Seiring berjalannya waktu, Samji menunjukkan perilaku yang semakin mengkhawatirkan. Ia dikenal sangat perfeksionis, sangat fokus pada karir dan ingin mengendalikan banyak aspek dalam kehidupan rumah tangganya. Ia mulai mengawasi aktivitas istrinya, mengkritik cara berpakaian, mengomentari penampilan fisik, bahkan ia pun sering menyalahkan Alana atas berbagai persoalan yang terjadi dalam keluarga mereka. Sementara itu, Alana selalu berusaha untuk mempertahankan keharmonisan keluarganya. Bahkan ketika menghadapi perlakuan yang tidak menyenangkan, ia lebih memilih untuk diam dan menyimpan semuanya sendiri. Tahun demi tahun pun berlalu, ketegangan dalam rumah tangga mereka pun semakin meningkat. Samji beberapa kali diketahui menjalin hubungan dengan wanita lain. Setiap kali hal tersebut terungkap, pertengkaran besar pun tak terhindarkan. Namun anehnya, Alana terus memberi kesempatan kepada Samji. Ia berharap suaminya dapat berubah. Ia percaya dan yakin bahwa keluarga mereka masih bisa diselamatkan. Namun sayangnya, harapan itu pun tidak pernah terjadi. Perilaku agresif Samji semakin sering muncul. Konflik rumah tangga pun berubah menjadi situasi yang semakin sulit untuk dikendalikan. Memasuki tahun 2016, Alana akhirnya mengambil keputusan yang sangat besar. Ia ingin mengakhiri pernikahannya. Selain itu, ia mulai menjalani kedekatan dengan seorang yang memberinya perhatian dan dukungan secara emosional di tempat kerja. Bagi Alana, ini adalah kesempatan untuk memulai hidup baru. Namun bagi Samji, keputusan tersebut pun menjadi pukulan yang sangat besar, karena ia tidak lagi bisa mengendalikan atas hidup istrinya. Pada malam 30 November 2016, pasangan tersebut pun kembali terlibat pertengkaran yang serius. Pembicaraan mengenai perceraian pun kembali memicu ketegangan. Suasana menjadi semakin emosional. Menurut hasil penyidikan, situasi berkembang menjadi adu fisik yang tidak dikendali. Alana sempat mencoba meminta bantuan kepada pihak kepolisian, namun upaya tersebut pun tidak berhasil. Di tengah insiden itu, putri sulung mereka yang berusia 12 tahun mendengar semua keributan dari kamar orang tuanya. Anak itu pun membuka pintu dan melihat ayahnya berada di dalam kamar. Tak lama kemudian, ia diperintahkan kembali
ke dalam kamarnya. Saat itu ia belum mengetahui bahwa sebuah tragedi fatal sedang terjadi. Ketika situasi mereda, Alana sudah tidak menunjukkan adanya tanda-tanda kehidupan. Setelah menyadari apa yang telah terjadi, Samji pun panik. Alih-alih segera melapor kepada pihak berwenang, ia justru mengambil keputusan yang akan memperburuk keadaan. Penyidik menemukan bahwa jenazah Alana dipindahkan ke dalam sebuah koper besar. Koper tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kendaraan dan dibawa berkeliling selama beberapa jam. Samji tampak berusaha untuk mencari lokasi yang dianggap aman untuk menghilangkan jejaknya. Akhirnya, koper tersebut pun ditinggalkan di area sungai dekat sebuah jembatan. Ia yakin tidak akan ada orang yang pernah menemukannya. Namun, kenyataan itu ternyata keliru. Keesokan harinya, seorang pejalan kaki menemukan sebuah koper yang mencurigakan di dekat sungai. Saat diperiksa, ditemukan jenazah seorang wanita di dalamnya. Penyidik segera melakukan identifikasi, dan disinilah kesalahan fatal pelaku terungkap. Pada koper tersebut masih terdapat label bagasi penerbangan dari perjalanan konferensi yang baru saja dilalui Alana. Label sederhana itu mempercepat proses identifikasi. Dalam waktu singkat, polisi pun mengetahui bahwa korban adalah Alana Fry Samji. Sejak awal, cerita Samji menimbulkan banyak pertanyaan. Ia mengaku bahwa Alana pergi bersama pria lain, namun kendaraan korban masih berada di dalam rumahnya. Barang-barang pribadinya pun juga tidak turut dibawa. Anak-anaknya ditinggalkan begitu saja. Semakin banyak fakta yang tidak sesuai dengan cerita Samji. Kemudian muncul saksi-saksi terpenting dalam kasus ini, putri sulung Samji dan Alana. Keterangan yang diberikan anak tersebut memperkuat dugaan bahwa insiden fatal terjadi di dalam rumah pada malam hari sebelum Alana dilaporkan menghilang. Seluruh bukti pun akhirnya mengarah kepada satu orang, yaitu Muhammad Samji. Pada awalnya, Samji membantah keterlibatannya, namun ketika proses hukum berjalan dan putrinya harus memberikan kesaksian, akhirnya ia pun berubah sikap. Samji mengakui bahwa penghilangan hidup yang terjadi kepada Alana adalah ulahnya. Ia juga mengaku telah memindahkan jenazah Alana dan berupaya untuk menghilangkan jejak. Meskipun demikian, ia tetap menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukanlah sesuatu yang direncanakan. Pada tahun 2019, pengadilan Kanada menjatuhi hukuman terhadap Muhammad Samji. Ia dinyatakan bersalah dalam kasus yang menyebabkan Alana kehilangan hidup. Samji pun akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Karir yang dibangun selama puluhan tahun pun berakhir dalam sekejap. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kejadian ini.